sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan yang turut bekerjasama dalam melestarikan serta menjaga kelestarian alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan anugerah proper kepada 157 perusahaan di Indonesia. Lalu, kira-kira apa sih anugerah proper itu? Bagaimana sejarah perjalanan anugerah proper dan sejauh apa manfaatnya bagi lingkungan? Saksikan jawabannya dalam video kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Yuk kita simak. Adanya program proper tidak lepas dari program Kali Bersih atau Prokasih yang digulirkan pada tahun 1995, di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai serta membangun kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengendalian pencemaran air. Berangkat dari pelajaran program tersebut, disusunlah program penilaian peringkat kinerja atau disingkat proper dengan prinsip dasar yaitu bersifat selektif yang berdampak penting terhadap lingkungan dan peduli dengan citra atau reputasi serta memanfaatkan masyarakat dan pasar untuk menekan industri agar meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan. Penilaian kinerja perusahaan ditampilkan dengan warna agar mudah dipahami masyarakat. Kode warna tersebut terdiri dari yang pertama hitam, untuk usaha atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang kedua, merah, untuk upaya pengelolaan lingkungan yang belum sesuai dengan persyaratan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, warna biru, untuk usaha dan kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan. Yang keempat, warna hijau, untuk usaha dan kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan. Yang kelima, emas, untuk usaha yang secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan. Nah, dengan adanya penghargaan ini, sahabat-sahabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berharap perusahaan yang telah menerima penghargaan proper akan menginspirasi perusahaan dan lembaga lainnya untuk turut peduli terhadap lingkungan. Dengan demikian, akan ada stimulan serta nilai tambah terhadap pemeliharaan konservasi energi, sumber daya alam, dan pengembangan masyarakat. Pertama, ada instrumen disinsentif, yakni penyebarluasan citra buruk atau kinerja yang kurang aktif bagi perusahaan yang tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik. Nah sahabat, maka perusahaan mereka akan diberikan label merah dan hitam. Kita harus turut aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Nah, sedangkan yang kedua adalah instrumen insentif. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jika disinsentif yang disebarluaskan adalah reputasi buruk perusahaan, maka untuk bentuk instrumen insentif sangat berbeda, karena yang diberikan kepada para penerima anugerah proper nantinya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyebarluaskan tentang reputasi serta citra baik yang telah perusahaan tersebut lakukan kepada masyarakat. Nah, caranya pihak pemberi penghargaan akan memberikan label biru, hijau, dan emas kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, khusus untuk label proper emas ini nih, bisa dikatakan sama dengan Beyond Compliance atau penghargaan tertinggi di anugerah proper. Jadi, dengan langkah di atas pastinya perusahaan-perusahaan di Indonesia akan berlomba-lomba untuk turut melestarikan lingkungan kita. Yang awalnya karena kewajiban, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dan kesadaran dari perusahaan akan pentingnya menjaga lingkungan.
Hal ini karena perusahaan yang menerima penghargaan Proper Emas telah berhasil bahkan melebihi syarat minimal pengelolaan lingkungan. Proper mulai diterapkan pada tahun 1997, namun peringkat 5 warna tersebut baru digunakan mulai tahun 2022. Aspek yang awalnya dinilai dalam Proper adalah air sebagai kelanjutan prokasih, namun pada tahun 2005, Proper mulai mengintegrasikan 3 media, yaitu air, udara, dan limbah B3 sebagai kriteria penilaian. Kemudian pada tahun 2008, kriteria Proper berkembang menjadi lebih luas, meliputi ketaatan dokumen lingkungan, air, udara, pengelolaan limbah B3, efisiensi sumber daya, dan kerusakan lahan. Dan sampai saat ini kurang lebih terdapat 46 peraturan telah diintegrasikan dalam kriteria penilaian Proper. Selain tingkat ketaatan dan keterlibatan industri yang semakin meningkat, Proper juga mencatatkan sejumlah keberhasilan yang meliputi: yang pertama, Proper telah menjadi salah satu indikator kinerja perusahaan. Yang kedua, Proper digunakan perusahaan sebagai peta jalan untuk penerapan ekonomi hijau, antara lain untuk mendorong efisiensi energi sebesar 26 juta gigajoule, kemudian penurunan beban pencemaran air limbah organik hingga 1 juta ton dan anorganik hingga 3 juta ton, serta peningkatan alokasi dana pemberdayaan masyarakat sebesar 1,1 triliun. Yang ketiga, selain mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, berkat Proper, dunia industri juga terdorong untuk melakukan inovasi-inovasi di bidang pemanfaatan sumber daya dan community development. Bercermin dari aneka pencapaian Proper tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dapat optimis bahwa kualitas lingkungan hidup Indonesia akan terus menjadi lebih baik. Semoga dalam adanya apresiasi anugerah Proper untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat menjadi satu tanda bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sangat menghargai sahabat-sahabat di Indonesia yang peduli terhadap lingkungan dan aktif dalam merawat keasrian alam di Indonesia. Oleh karena itu, yuk sahabat-sahabat semua, kita bersama-sama mulai hari ini lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi, tidak hanya perusahaan besar itu saja yang membantu untuk melestarikan alam, tetapi kita, utamanya sahabat yang di masa depan akan menjadi generasi penerus bangsa, harus ikut aktif terhadap alam kita. Hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan mengurangi penggunaan plastik, juga bahan tidak ramah lingkungan adalah langkah awal yang sangat baik. Dan semoga perusahaan-perusahaan yang telah menerima penghargaan Proper Emas dapat terus menjadi panutan serta tidak berhenti peduli terhadap lingkungan alam di Indonesia. Oke, mungkin dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di artikel berikutnya.